Banyak orang tuanya, "Dok, kalau misalnya anak kita kejang, bener nggak sih harus dikasih kopi? Atau kopi bisa pencegahan sendiri kejang? Atau gimana, Dok, kalau anak lagi kejang dikasih kopi aja itu bener nggak?" Sebenarnya ini mitos atau fakta sih, Dok? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi banyak orang tua yang tanya, "Dok, benernya kalau anak kejang itu gimana sih, Dok? Apa yang harus dilakukan dan gimana cara mengantisipasinya? Apakah benar dikasih kopi ataukah gimana, Dok? Kopinya kopi panas atau kopi susu atau gimana, Dok? Apakah ini benar?" Jawabannya adalah ini hanyalah mitos. Kita telaah dulu ya. Jadi biasanya kejang itu terjadi karena aktivitas listrik. Kejang ini ada dua tipe. Ada kejang yang disebabkan oleh demam dan ada juga kejang yang tidak demam. Kalau misalnya kejang demam itu sebenarnya dikatakannya ringan ya. Dan ini bisa aja normal gitu. Sebetulnya karena gangguan di bagian termoregulasi anak yang belum stabil. Terjadi di atas usia 6 bulan dan juga di bawah 5 tahun. Kalau misalnya di bawah 6 bulan berarti bukan kejang demam. Ini yang harus dieksplor dulu, kejangnya kenapa. Kalau misalnya di atas 5 tahun juga itu bukan kejang demam. Tapi kejang demam biasanya nanti ini kejang yang ringan. Nantinya juga tidak ada defisit neurologis kalau tidak terjadi berulang. Kalau misalnya berulang bisa aja nantinya ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan memerlukan pemeriksaan tambahan. Kalau anak itu kejang ya nggak usah dikasih kopi. Bukan itu penolakan pertamanya. Kalau anak kejang, tenangin diri kita dan tenangin orang sekitar. Sebisa mungkin anak itu ya sudah kejang aja. Lalu apa aja yang harus dilakukan? Misalnya anak itu kejangnya karena demam, kita bisa masukkan obat anti kejang dulu, misalnya lewat anus. Kalau misalnya itu nggak ada efek yang positif, bisa kita langsung bawa ke IGD atau kita nanti tunggu dulu kejangnya selesai. Lalu kita baringkan atau miringkan anak itu miring ke kiri atau miring ke kanan ya, untuk nantinya menjaga jalan nafas. Dan jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak ketika kejang. Jangan masukin kopi, jangan masukin sendok, jangan masuk kain dan lain sebagainya. Justru ini nanti yang akan mengakibatkan anak itu tersedak dan bahkan bisa mengalami henti nafas kalau hal itu terjadi ketika anaknya kejang. Terus selanjutnya adalah ada beberapa hal yang mesti dilakukan, yaitu jangan menahan kejangnya itu sendiri. Jadi biarkan anak itu kejang, kita lihat dan tadi ya miringkan ke kiri atau ke kanan, amankan jalan nafas bagian mulutnya dan biarkan kejang aja. Terus bisa kita berikan obat-obat anti kejang, anti-pertusan yang lewat anus atau obat anti panasnya kalau misalnya anaknya itu panas. Tapi jangan lewat oral, jangan lewat mulut, tapi lewat anus. Lalu selanjutnya adalah siap-siap bawa ke emergency. Setelah kejang selesai, kita bawa ke emergency untuk dievaluasi. Kejangnya kenapa? Atau bisa jadi kejangnya membahayakan atau enggak. Kalau habis itu, evaluasi untuk pemeriksaan lanjutan. Misalnya, apakah diperlukan untuk EEG, kita periksa kelistrikan otaknya, apakah enggak, atau evaluasi lagi nih. Misalnya kejang demam ya, kejangnya ini berbahaya enggak. Atau misalnya hanya tadi, gangguan termoregulasi yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak kejang, jangan pernah dikasih kopi lagi ya. Ataupun jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya sehingga nantinya anak itu berakibat henti nafas. Kalau misalnya ada beresiko tadi anaknya sering kejang, anaknya nanti dikit-dikit panas, itu bisa kejang ya, kita hindarin. Kalau misalnya panas sedikit, kita misalnya bisa berikan antipiretik atau bisa kompres atau bisa hati-hati jangan sampai anaknya sakit dengan cara memberikan status nutrisi yang baik. Nutrisinya kita pantau juga tidurnya, aktivitas fisiknya dan lain sebagainya. Preview. Kalau anaknya sehat-sehat aja, bisa aja kok terhindar dari kejang dan bisa aja anaknya nanti tumbuh kembangnya optimal.